Sebagai klub kaya, klub yang punya fasilitas mewah layaknya Real Madrid atau Barcelona, saudara-saudara, melihat tidak banyak pemain akademi JDT yang bisa masuk starting line up di tim utama ini sangat mengherankan, saudara-saudara, mengherankan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang serius maupun yang hanya sekedar basa-basi, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, untuk hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang JDT, tentang Johor Darul Takzim. Ini tentang sesuatu yang membuat saya sangat penasaran, sangat heran, sangat kurius, sangat bertanya-tanya lah. Saya bertanya-tanya kenapa? Karena saya perhatikan saudara-saudara dalam beberapa tahun terakhir, ya di era kejayaan JDT ini, kenapa klub ini sangat jarang menggunakan pemain dari produk akademi. JDT Akademi itu sangat jarang digunakan. Ada beberapa tapi tidak banyak, tidak banyak sekali, hanya sedikit lah. Maksud saya itu hanya sedikit pemain yang produk akademi yang didikan JDT yang digunakan di tim utama, dan itu sangat sedikit. Kebanyakan justru JDT mendatangkan pemain-pemain yang sudah jadi, pemain-pemain bintang yang harga mahal. Kemudian ada beberapa pemain naturalisasi, pemain asing yang diberi paspor Malaysia maupun pemain keturunan Malaysia. Nah, ini cukup aneh bagi saya. Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Nah, ini akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang JDT, klub terbaik lah, klub terbaik di Malaysia dan mungkin juga di Asia Tenggara. Dalam kurang lebih 10 tahun terakhir, itu udah semua orang di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di ASEAN lah, di Thailand, di Vietnam itu udah mengakui klub ini. Seperti apa klub ini? Mendominasi Liga Super Malaysia selama bertahun-tahun itu tidak mudah, saudara-saudara. Kemudian JDT juga sudah menjuarai di turnamen level Asia, Piala AFC, dan sekarang sedang berusaha untuk meningkatkan level dengan bertarung di Liga Champion Asia. Dan sudah dalam beberapa musim terakhir menjadi penghuni tetap, menjadi peserta tetap di Liga Champion Asia, khususnya di fase grup. Nah, ini sudah nggak perlu kita bahas lagi lah, itu udah semua orang tahu. Dan mereka juga klub yang sangat dari segi sumber daya finansial itu juga sangat banyak, sangat kuat, punya keuangan yang bagus, punya manajemen yang bagus, punya semua sistemnya sudah. Dan klub ini menjadi role model bagi klub-klub profesional, bukan hanya di Malaysia, melainkan juga di negara lain, di Indonesia. Bahkan beberapa klub, kita tahu kemarin yang terbaru Persis Solo sempat mengadakan kerjasama dengan JDT untuk berlatih di sana, untuk melakukan uji coba. Kemudian ya ada banyak klub lah yang menjadikan ini sebagai role model, karena ya tentu saja cara mengelola klub itu dengan sangat baik, kemudian prestasi yang luar biasa, dan ya semua hal yang profesional, udah mirip klub Eropa. Meski punya sumber daya, punya semuanya lah, punya uang, punya fasilitas, punya manajemen yang bagus, punya pemilik klub yang bagus, punya ya semua dia punya, fasilitasnya juga punya, akademinya juga ada. Cuma pertanyaannya adalah kenapa tidak memanfaatkan banyak pemain akademi untuk berada di starting line up, untuk diberi kesempatan bermain di tim utama. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya, saudara-saudara. Kalau kita lihat ya, akademi JDT ini termasuk yang sangat
termasuk yang cukup bagus, karena ya seperti yang kita tahu kan, ada bekerja sama dengan Borussia Dortmund, ada bekerja sama dengan Hokkaido Consadole Sapporo dari Jepang, ada juga bahkan bekerja sama dengan Akademi Valencia untuk kurikulum, untuk metode pembinaan. Kemudian juga di Akademi JDT fasilitasnya juga luar biasa. Ada klub punya lapangan yang stadion yang luar biasa, Stadion Sultan Ibrahim, kemudian punya lapangan yang kalau nggak salah luasnya 40 hektar ya, 40 hektar. Kemudian ada banyak lapangan termasuk lapangan indoor yang itu sangat jarang ada di negara-negara tropis, karena lapangan indoor biasanya untuk ketika musim dingin, ketika winter datang, ketika salju datang. Nah, itu ada semua JDT punya. JDT juga punya program latihan di Eropa. Kemudian dari segi prestasi juga Akademi JDT ini luar biasa. Kalau saya kutip dari websitenya resmi JDT kan ada 14 trofi untuk akademi yang dihasilkan sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 ya itu trofi-trofi junior seperti JDT U18, JDT U15, JDT U14, JDT U13 dan macam-macam. Bahkan di 2029 kemarin ada 6 trofi yang dihasilkan untuk akademinya JDT. Untuk tahun 2022 dan 2018 ada 4. Sementara untuk tahun 2020 dan 2021 itu kan vakum kan, kompetisi vakum karena ada COVID. Jadi semuanya tidak bergerak. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya Akademi JDT ini luar biasa, punya prospek, dan pelatihnya juga kan tidak hanya dari Malaysia, ada beberapa pelatih dari luar yang ini membuat sudut pandang, membuat pengajaran yang baru, membawa ilmu dan pengetahuan yang modern yang khas dari negara barat sana, dari Eropa maupun dari Amerika Latin, dan saya rasa tidak ada tandingannya. Bahkan kalau nggak salah ini Akademi JDT itu dapat bintang 2 jadi ASEAN. Dari AFC. AFC itu ada program namanya AFC Elite Youth Scheme. Nah, ini JDT ini didapatkan bintang 2. Di Malaysia itu ada dua akademi sepak bola yang dapat bintang 2. 2 star istilahnya. Satu lagi adalah Mokhtar Daheri Academy. So, ada lagi yang bintang 5 itu ada 3. Kalau di Asia itu ada 3 akademi sepak bola yang dapat 5 star dari AFC. Itu yang di Vietnam itu Akademi Nasionalnya Vietnam, PVC Academy kalau nggak salah. Kemudian ada Aspir Academy di Qatar, di Doha, dan satu lagi di Jeonbuk Hyundai Motor di Korea Selatan Academy. Nah, itu yang dapat bintang 5. Dan saya rasa dengan apa yang ditunjukkan JDT sekarang, fasilitas yang terus ditingkatkan, kemungkinan Akademi JDT bisa mendapatkan status bintang 5 dari AFC. So, ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi begini saudara-saudara, yang mengganjal saya adalah meskipun JDT ini punya akademi yang menurut saya bagus ya. Baguslah, sistemnya sudah terbina dengan bagus. Ada JDT tim utama, ada JDT 2, JDT 3, JDT berapa ya? 4 ada nggak? Ya, pokoknya sudah berjenjang. Kemudian pembinaan di akademinya juga udah bagus, metodenya udah metode Eropa modern pasti. Cuma yang agak mengganjal saya, dan saya heran sekali. Kenapa tidak banyak pemain lulusan produk akademi JDT yang bisa mendapatkan kepercayaan main di starting line up di tim utama JDT di Liga Super Malaysia. Itu aja. Kalau saya lihat musim ini aja, kita sebagai perbandingan musim ini saya melihat hanya ada 3 pemain dari produk akademi dari tim junior JDT yang mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Setidaknya musim ini sampai pekan game week ke-8 dan sampai pertandingan Piala FA yang barusan. Nah, ini setidaknya di liga ya, khusus di Liga Super setidaknya ada 3 pemain. Kalau kita lihat di situ ada Arif Aiman. Itu sejauh ini sudah bermain di 7 pertandingan Liga Super Malaysia. Kemudian
Feroz Baharudin itu sudah bermain 6 kali. Dan ada lagi si Ramadan, Saifullah Ramadan itu hanya bermain sekali sebagai pemain pengganti. Itu sebagai lulusan yang semulanya berasal dari JDT, tim junior JDT ya. Nah itu. Kemudian di musim sebelumnya kalau kita lihat di musim 2022 itu ada beberapa pemain junior, pemain lulusan akademi yang juga diberi kepercayaan. Arif Aiman tentu saja. Kalau nggak salah dia bermain sekitar 21 pertandingan di Liga Super. Kemudian Feroz juga bermain setidaknya 3 kali, saudara-saudara. 3 kali. Kemudian si Ramadan Saifullah itu bermain sekali sebagai pemain utama dan 10 kali sebagai pemain cadangan, pemain pelapis. Kemudian ada beberapa lagi yang didaftarkan tetapi tidak bermain. Nah ini kan cukup. Kemudian di 2001 juga sama saja. Arif Aiman dia bermain 14 kali sebagai pemain utama dan 7 kali sebagai pemain cadangan, sebagai pemain pelapis, pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Atau kemudian Feroz Baharudin bahkan tidak bermain sama sekali. Kemudian Ramadan Saifullah hanya bermain sekali sebagai pemain utama dan 8 sebagai pemain pengganti. Nah, sebagai ini kan menurut saya cukup aneh, saudara-saudara, cukup aneh. Ada gap yang sangat besar, ada perbedaan kualitas yang sangat besar antara pemain produk akademi dengan pemain tim utama JDT. Atau mungkin juga pelatih JDT tidak terlalu percaya kepada pemain produk akademi, sehingga hanya sedikit pemain yang bisa menembus tim utama, bisa masuk starting line up, bisa bermain di level atas. Nah, kondisi seperti ini semakin mengherankan kalau kita lihat starting line up utama, pemain utama JDT yang didominasi oleh pemain-pemain bukan produk akademi. Beberapa di antaranya bahkan pemain-pemain asing yang terlalu dominan. Kita sebut aja musim ini kita sebut aja misalnya kaptennya Jordi Amat, orang Indonesia dari kelahiran Spanyol. Nah, itu sudah main sekitar 8 pertandingan. Fernando Forestieri juga sama, 8 pertandingan dari 8 game week yang sudah dijalani. Kemudian Diogo dari Brasil, ada Oscar Arribas dari Filipina, kemudian Beckson Brasil, Leonardo Velasquez dari mana? Argentina, kemudian Sam Lofri dari Australia. Itu adalah beberapa pemain yang selalu diandalkan. Bahkan si Jordi Amat dan Fernando Forestieri ini sudah bermain 8 kali. Jadi selalu main kan. Nah, itu belum lagi termasuk pemain-pemain Malaysia, pemain keturunan. Yang kalau dalam bahasa FIFA sih sebenarnya itu masuk kategori naturalisasi, saudara-saudara. Itu, tapi ya oke lah kita memakai istilah Malaysia sebagai pemain keturunan, pemain warisan. Bukan pemain naturalisasi ya. Itu kita lihat misalnya kayak Matthew Davis. Itu sudah main 8 kali, saudara-saudara. Nathaniel Seo Hong Wan juga sama 8 kali. Kemudian Endrick. Nah, ini pemain naturalisasi nih kalau Endrick nih. Pemain Brasil yang dapat paspor Malaysia. Itu juga jadi pemain utama. Corbin Corbin Ong. Nah, sama juga. Kemudian ada yang belum tampil musim ini pemain naturalisasi ya kayak Mahamadou Soumaré itu sama Natsko Insa, pemain naturalisasi. Jadi itu juga musim sebelumnya kalau sudah ingat ada Guilherme de Paula juga diberi kepercayaan bermain. Junior Elsdal ya. Kemudian ada lagi si ini Daniel Ting yang sekarang main di Sabah. Musim sebelumnya ada Liridon Krasnigi dari Kosovo, pemain Malaysia. Jadi ini cukup mengherankan bagi saya, saudara-saudara, karena ya mungkin karena punya uang banyak, punya sumber daya finansial yang bagus, sehingga manajemen JDT ini mendatangkan pemain-pemain yang harganya mahal dan lebih percaya. Dan memang secara prestasi itu menghasilkan prestasi. Tetapi secara perkembangan untuk pembinaan, untuk perkembangan akademi JDT sendiri ini menurut saya sangat kurang bagus lah, kurang bagus.
kurang update, apalagi untuk pemain-pemain lokal dari Johor sendiri, pemain-pemain dari apa istilahnya ya, pemain tempatan ya, pemain Bumi Putra Johor, pemain yang ya asli Johor lah, itu kan seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bermain, untuk menimba ilmu di akademi, kemudian bermain di tim utama Johor, masuk di starting line. Saudara, kalau kita bandingkan klub seperti JDT dengan klub-klub dari luar, kita bandingkan dengan klub dari luar seperti yang kita contohlah Barcelona, Real Madrid, Ajax Amsterdam. Mereka adalah klub-klub yang rajin, yang punya akademi yang bagus, tetapi juga tidak melupakan pembinaan pemain juniornya. Kalau Real Madrid memang ya kadang-kadang aja menggunakan pemain akademi, tergantung mood, tergantung eranya, tergantung pelatihnya. Kalau pelatihnya lagi ingin menggunakan pemain akademi kayak si Carlo Ancelotti, kayak Zinedine Zidane, pemain akademi akan banyak mendapat kesempatan di tim utama Real Madrid. Tetapi kalau Barcelona dan Ajax Amsterdam, kalau sudah perhatikan, itu adalah dua klub Eropa yang sangat senang memainkan pemain-pemain junior, pemain produk akademi. Ajax Amsterdam udah tahulah kita produk dia sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Mulai dari Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, kemudian Frank Ronald de Boer, kemudian terus bergerak lanjut, ada sekarang di generasi sekarang ada Matthijs de Ligt, ada pemain Frenkie de Jong, macam-macam lah. Itu semua adalah pemain produk akademi yang naik ke level utama, yang bersaing di level utama, kemudian dijual menghasilkan uang yang besar untuk klub. Kemudian Barcelona juga sama. Barcelona juga sama. La Masia adalah salah satu akademi yang saya rasa juga dijadikan kiblat, jadikan pedoman JDT untuk mengembangkan akademi. Dan produk La Masia kan, akademi Barcelona itu sudah kita tahulah, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Victor Valdés, Sergio Busquets sampai sekarang masih bertahan. Kemudian yang di era sekarang ada Ansu Fati. Kemudian ada lagi siapa itu? Ferran Torres. Banyak yang sampai si Pedri, Gavi itu lulusan akademi LAM. Jadi ini menunjukkan pemain klub-klub yang punya akademi bagus itu dipercaya untuk naik ke level utama. Juventus juga termasuk, AC Milan dulu pada masa kejayaannya pernah punya banyak pemain dari akademi dinaikkan ke level utama. Manchester United, jangan lupa, Class of 92. Nah, itu sebagai bukti. Bahkan sampai sekarang juga masih ada kayak si Marcus Rashford. Nah, itu kan menjadi bukti bahwa akademi itu penting. Nah, kalau di Indonesia juga ada beberapa klub yang sangat getol, sangat senang menampilkan pemain produk akademi untuk naik ke level atas. Contohnya Persebaya, Persija Jakarta, kemudian PSM Makassar. Nah, itu beberapa klub di Indonesia yang ya kalau bedanya kalau di Indonesia kan karena keterpaksaan kan, karena nggak ada duit, nggak punya sumber daya keuangannya terbatas, jadi mereka menciptakan pemain dari akademi, dari pemain junior, kemudian naik ke level atas, kemudian sekarang jadi pemain tim nasional, bahkan ada yang sampai ke luar negeri seperti Marcelino Ferdinand dari Sebenarnya kalau JDT mau fokus benar-benar serius dengan pembinaan pemain junior ini akan sangat menguntungkan saudara-saudara, karena di era sepak bola profesional modern seperti saat ini, pemain junior itu bisa jadi menghasilkan uang yang banyak. Bisa menjadikan uang yang banyak. Jadi mereka akan dijual ke Eropa, ke negara-negara besar Eropa sana, atau ke negara Asia yang level atas seperti Jepang, Korea, Cina.
kita jual ya $1 juta, $500.000, $100.000 tidak masalah, tapi kan itu menghasilkan uang. Tetapi ya syaratnya adalah pemain-pemain junior itu, pemain-pemain akademi dari JDT itu harus dimatangkan, di kompetisi di Liga Super Malaysia, di Liga Champion Asia, diberi kesempatan masuk starting line up, diberi jam terbang, diberi kesempatan bermain reguler. Karena klub seperti JDT ini punya jaringan yang luas. Jadi kalau untuk menjual pemain, untuk bernegosiasi dengan klub dari luar negeri, itu saya rasa mudah. Saya rasa tidak akan menemui kesulitan. Beda dengan klub seperti klub dari Indonesia yang jaringan ke luar negerinya, ke internasionalnya sangat sedikit, sangat kecil. Tapi kalau JDT punya network yang bagus di Eropa, di Spanyol, di Inggris, di Jerman, itu akan mudah untuk menjual pemain. Misalnya kerjasama aja dengan klub dari Eropa. Yang tadi kan udah ada kerjasama dengan Dortmund, dari Valencia. Titipkan aja pemain di situ. Nanti kalau dia bisa dilirik klub lain, bisa dibeli kan, uang dari penjualannya itu bisa dibagi dua, 50-50 atau berapalah gitu. Atau ya yang paling penting, yang paling utama yaitu tadi dimainkan di kompetisi domestik dulu, ditempa di tim utama starting line up. Kayak seperti misalnya si Arif Aiman itu bisa aja ditawarkan ke luar negeri, ke Eropa. Nanti JDT bisa mengutip uang transfer dari. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Akademi JDT, Johor Darul Takzim Academy, yang ternyata meskipun memiliki fasilitas kelas 1, fasilitas terbaik, saya harus bilang itu terbaik di Malaysia. Di Malaysia dan mungkin salah satu yang lumayan bagus di Asia. Itu dengan metode pelatihan yang bekerja sama dengan klub Eropa, dengan tim pelatih yang saya rasa qualified, yang sangat bagus, yang punya ilmu yang bagus, tetapi tidak banyak memberikan kesempatan kepada pemain produk akademi untuk bermain di Liga Super Malaysia, untuk masuk ke starting line up di tim utama JDT yang berkompetisi ya, baik di Liga Super maupun di Liga Champion Asia. Nah, ini kan sangat disayangkan, saudara-saudara. Sangat disayangkan, berarti kan ada semacam istilahnya ada puzzle yang hilang. Puzzle yang hilang, kenapa ini tidak bisa berlanjut terus. Nah, itu tadi sudah kita bahas, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu benar, berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau saudara-saudara merasa channel ini tidak berguna, basi, tidak baik, lupakan saja, abaikan saja, skip. Jangan direport, kasihan saya, saudara-saudara. Dan ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan salam olahraga dan merdeka.